akan foto kita ya. Monggo kita buka dulu karena foto ini nanti akan menjadi dokumentasi ya. Dokumentasinya akan dimuat di majalah Ayah dan Bunda. Edisi 2022 ya di halaman 101, tadi majalahnya cuma ada 100 halaman. Jadi monggo silakan dibuka ya. Kita mau foto dulu ya, boleh? Oke, udah siap Kang? Siap ya, yang foto malam ini Kang Chandra. Biasanya foto saya ya, malam ini tolong dipoto Kang Chandra ya. Oke, ya. Siap. Nah, yang kalau bisa buka video, kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa ya. Oke, siap ya. Gayanya, gaya bebas ya, jadi silakan gaya ekspresinya sekeren mungkin ya. Oke, siap ya. Siap kan hitung ya. 1, 2, 3, cheers, tahan. Oke, udah dipoto kan? Oke. Satu layar lagi, Mas. Dua layar lagi. 1. Wah, ada yang dari Padang. Udah Wildan, Mbak kabarnya dah. 1, 2, 3. Oke, ya, silakan yang mau nembus foto nanti 3 kali 4 12 ya. 3 kali 4 12 yang benar ya. Oke, siap semuanya ya. Oke, kalau saya bilang are you ready, semua saya minta suaranya pada malam hari ini semua teriak ready ya. Are you ready semuanya? Ready. Oke, langsung aja kita sambut pembicara kita pada malam hari ini. Kita sambutlah dia, Mas Dwi Sarya Kishan. Tepuk tangannya meriah untuk Mas Dwi. We love you, Pak De. We love you. We love you, Pak De. Rusuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini adalah malam yang berbahagia karena banyak sekali sahabat-sahabat saya juga ikut datang. Ada alumni dari MSDH, Melukis Slide dengan Hati, ada alumni dari Melukis Datavis, ada alumni dari training apapun gitu ya, mungkin yang kita pernah barengan. Baik teman-teman, ini adalah satu event, bisa dibilang reuni kali ya, karena kalau misalnya teman-teman yang belum pernah tahu saya, belum pernah kenal saya, tadi begitu datang ini kok berisik banget gitu ya. Ini memang teman-teman yang rusuh gitu ya, yang rusuh tapi membahagiakan. Jadi harap maklum aja karena kami adalah saudara dekat gitu ya, dekat di WhatsApp, jauh di rumah gitu. Dekat di WhatsApp, jauh di rumah karena kami ada di beberapa komunitas yang sama atau dari alumni kelasnya Bang Andi Sukma Lubis. Tangannya mana Bang? Lambai-lambai Bang? Sedah. Melukis Datavis, melukis slide. Ada yang belum dapat. Ada yang belum dapat. Oke, jadi mungkin teman-teman banyak yang join di kelas ini karena informasi dari Bang Andi di Instagram atau di LinkedIn. Jadi event ini memang sengaja saya buatkan sebagai satu buah refreshment gitu kali ya dari teman-teman alumni Melukis Datavis, lalu saya gabungin aja dengan publik. Jadi hari ini kita akan saya akan memperlihatkan beberapa tools Microsoft Excel yang mungkin tidak kebanyakan orang mengetahuinya atau belum pernah menggunakannya. Jadi kalau misalnya orang tahu bahwa Microsoft Excel itu biasanya hanya digunakan untuk fungsi sum if, count if, hanya pivot table gitu ya, dan segala macam. Tapi ternyata banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di Microsoft Excel. Bahkan tadi pagi saya bersama Bang Andi membawakan satu buah training melukis Datavis, bagaimana membaca data. Membacanya saya pakai petik 2 karena membacanya tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita juga belajar bagaimana kita melakukan analytical thinking gitu ya, diperes, benar-benar diperes di hari pertama. Ada beberapa teman-teman juga ikut yang di hari ini tadi. Di pagi hari itu mukanya kelihatan cerah, ceria, senyum gitu ya. Begitu di sore hari kebanyakan agak ngebul kepalanya gitu. Karena selain belajar, malam ini juga dikasih PR supaya besok bisa masuk ke kelas yang keduanya bersama Bang Andi. Baik. Teman-teman kalau misalnya saya share dulu ya. Saya perkenalkan diri dulu sedikit saja, tidak terlalu banyak.
mungkin ada banyak sekali orang yang tidak kenal saya atau belum mengenal saya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Dwi Saryarkisan. Saya berkarir di dunia IT semenjak tahun 1999, jadi total sudah 23 tahun. Saya berkarir di IT. Dulunya adalah seorang technical. Saya pernah jadi programmer, saya pernah jadi business analis, saya pernah jadi consultant, engineer, apalagi saya pernah jadi project manager. Tapi sekarang saya berprofesi sebagai sales manager di satu buah IT consultant, bisnis integrasi global nama company-nya. Di bisnis integrasi global saya sebagai salesperson, sebagai sales manager, ada beberapa tim, tugasnya adalah ya jualan, namanya juga sales gitu ya. Saya jualan produk-produk IT dengan solusi IT. Juga semenjak tahun 2022, saya pertama kali mendapatkan Microsoft Certified Trainer di tahun 2022. Saya juga member dari Tempa Trainers Guild. Tempa Trainers Guild ini adalah satu buah inkubasi training yang didirikan oleh Coach Indrawan Nugroho. Mungkin teman-teman pernah melihat YouTube channel Dr. Indrawan Nugroho yang saat ini manajemen YouTube-nya sudah di take over oleh Om Deddy Corbuzier. Jadi Mas Indra adalah mentor saya di Tempa yang mengajarkan bagaimana kalau misalnya kita ingin menjadi trainer dan memiliki satu buah usaha training. Kalau saya member di Tempa, kalau Bang Andi Sukma Lubis salah satu mentornya di Tempa untuk untuk materi presentation designer. Gitu ya, untuk presentation design, trainernya atau mentornya adalah Bang Andi Sukma Lubis. Baik, saya akan buka Microsoft Excel-nya dulu. Saya tidak akan banyak-banyak nggak akan banyak-banyak slide karena memang saya tidak perlu slide untuk sesi yang kali ini. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua, siapa yang menganggap bahwa data di Excel hanya berjumlah 1.048.576. Silahkan tunjukkan reaction-nya. Siapa yang menganggap bahwa data di Excel row-nya hanya berjumlah 1.486.576. Silahkan raise hand atau keluarkan reaction. Ada. Oke, Mbak Irfani Perbanding Group. Ada lagi yang lain? Nggak ada, cuma satu? Dua? Satu lagi siapa nih? Mbak An Umu Ali, Mas Jeffrey Taufik. 3 orang. 3 orang mengatakan bahwa jumlah data di Excel hanya berjumlah 1.048.576. 3 orang. Oke, yang tidak memberikan raise hand. Sekarang saya mau tanya, berapa sebenarnya jumlah raw data yang bisa ditampung oleh Excel? Silahkan unmute. Silahkan unmute. Kalau bukan 1.048.576, lalu berapa jumlah data yang bisa dihandle oleh Excel? Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Nggak ada yang berani unmute? Nggak ada yang berani atau malu? Atau perlu dikasih hadiah dulu baru mau jawab? Belum dikali kolomnya kali. Belum dikali kolomnya. Oke, pertanyaannya mungkin saya ubah. Jumlah row-nya. Ya, jumlah row-nya apakah hanya 1.048.576 atau lebih? Jumlah row-nya hanya 1.040. Siapa nih? 7. Siapa? Sebutkan namanya dulu. Elisa, Mas Dwi. Yes. Berapa Mbak Elisa? Setuju 1.048.576. Oh, setuju 1 juta. Oke. Ada yang berpendapat lain? Apakah row-nya memang hanya 1 juta?
Atau lebih? Tadi yang raise hand nggak sampai 5. Yang setuju berarti nggak sampai 5. Sedangkan yang tidak setuju, jawabannya apa? Ikut lu aja, bro. Setuju. Oke, setuju. Baik. Sama tadi nunggu Cuma satu hadiah. file Excel ya. Ya? Bukan, Dwi? Ini Kenapa? kan maksudnya satu file Excel, baris di satu file Excel gitu ya. Yes. Oh, Bukan satu file kan nggak tahu setuju Mbak Siti Zahra. Baru ketemu infonya di website. Nyari pakai dicari loh Mbak Fiza tuh. Oke. Apakah memang sebenarnya datanya hanya segitu? Hanya segitu row-nya yang bisa ditampung? Ternyata tidak. Jumlah data yang bisa dihandle oleh row, kalau misalnya kita buatkan satu buah pivot table gitu ya, kita tidak hanya bisa menampung 1.048.576 gitu. Kenapa? Karena sebenarnya data yang ada di dalam Excel antara satu worksheet dengan worksheet yang lainnya bisa memiliki format data yang sama, struktur data yang sama. Ya, struktur data yang sama namun bisa digabungkan. Ya, data di sheet 1, di sheet 2 itu formatnya sama semua. Nama kolomnya sama semua, tapi jumlah row-nya itu bisa digabungkan. Sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4 sampai dengan sebesar jumlahnya sheet misalnya, katakanlah 10, 15, 20 sheet, semua formatnya sama, namun datanya beda. Terus gimana caranya kita gabunginnya? Kalau misalnya worksheet-nya banyak dengan format yang sama, terus bisa nggak digabungin? Gitu ya. Mungkin kalau selama ini teman-teman merasa bahwa kalau misalnya saya punya satu buah file, Excel, gitu ya. Saya ambil contoh latihan training melukis data viz. Oke. Ini adalah dashboard yang kita hasilkan kalau di kelas training melukis data viz. Kalau misalnya saya punya di sini ada 72.425 row. Di-share kayaknya, Bang. Yes. Belum di-share kayaknya. Masih di-share. Sorry. PowerPoint ini. Maaf. Oke. Sudah kelihatan? Aman. Yes. Kalau misalnya saya punya 72.425 row. Gas. Ya. Kalau saya punya 72.425 row. Lalu saya belah jadi 2 misalnya. Ya, saya belah jadi 2 sebagian. Yang ini saya ambil. Oke, saya belah jadi 2. Ini saya copy. Saya tempatkan di file yang berbeda. Ya. Saya tempatkan di file yang berbeda. Ini ada yang di sheet 3. Lalu berikutnya adalah data yang lain, saya akan letakkan di sheet yang berbeda lagi. Which one? Sisanya saya letakkan di sheet 2 misalnya. Oke. Ada sheet 1, ada sheet 2, dan ada sheet yang 3. Gitu ya. Selama ini gimana caranya teman-teman untuk bisa menghasilkan satu buah chart tetapi menggunakan 2 sheet dengan format yang sama. Ya, format yang sama maksudnya adalah jumlah jumlah kolom yang sama dengan nama kolom yang sama pula. Yang tapi berbeda data. Ya. Ini saya belah tadi. Dari datanya sebelumnya 72.000, sekarang yang ini adalah 33166 dan yang satu lagi adalah jumlah datanya
39259. Ya, kenapa saya kurangin 1? Karena yang paling atas ini adalah header-nya. Gimana caranya teman-teman menggabungkan dua buah worksheet ini, lalu kita ingin lakukan analisa dijadikan satu buah pivot table. Ada yang tahu gimana caranya? Copy paste kan. Copy paste, habis copy paste baru dimasukin pivot table-nya. Itu kalau misalnya row bawahnya masih cukup. Sekarang anggap saja bahwa row ini adalah full sampai 1058675. 1048576, sorry. Full sampai bawah. Nggak bisa di copy paste lagi karena emang nggak ada space-nya. Mungkin nggak? Kalau misalnya saya mengganti sheet 2 dan sheet 3 ini menjadi table keduanya. Saya ingin membuatkan pivot table untuk sheet yang 2 ini. Saya buatkan, ini namanya data 2. Lalu sheet yang 3, saya namakan di sini adalah data 3. Gitu ya. Kalau misalnya saya ingin membuatkan satu buah pivot table, anggaplah saya buatkan pivot table di sini. Saya ngambilnya dari data 2. Sebentar. Saya buatkan pivot table. Oke, namanya table 2 ya. Sorry. Saya ganti dulu menjadi data 2. Saya buatkan pivot table. Saya ngambil dari data 2. Oke, kita lihat jumlahnya. Katakanlah saya akan mengambil data dari pabrikan dengan tanggal transaksi, jumlahnya adalah 33166. Ya. Lalu berikutnya adalah kalau misalnya saya ingin menambahkan data baru. Saya anggap bahwa sheet 3 ini atau table 3 atau data 3 ini adalah table baru. Setiap kita membuatkan satu buah pivot table, di sana di paling bawah ada yang namanya more tables. Saya klik. Tulisannya apa? Apakah Anda ingin membuatkan pivot table yang baru? Untuk menggunakan multiple table. Di dalam analisa kita, new pivot table needs to be created using data model. Pivot table harus dibuatkan data model dulu. Lalu di mana sekarang menu data model di Excel? Ya, di mana menu data model di Excel? Kita tidak akan bisa menggabungkan dua buah sheet. Ya, kita tidak akan bisa menggabungkan dua buah sheet. Sheet 2 dan sheet 3. Notabene katakanlah row-nya penuh sampai bawah. Sheet 2 juga row-nya penuh sampai bawah. Terus kita mau gabungin. Formatnya sama. Gitu ya. Formatnya sama. Gimana caranya kita gabungin? Kita tidak akan pernah bisa menggunakan pivot table. So, fitur yang bisa kita gunakan untuk itu adalah namanya Power Pivot. Mungkin di tempat teman-teman belum keluar bentuknya. Gimana cara mengaktifkan Power Pivot? Di file menu, di sana ada option, di option di sana ada add-ins, di add-ins di sana ada add-ins manage. Oke. Lalu di sana ada com add-ins dan go. Di sana ada yang namanya Microsoft Power Pivot for Excel. Jadi ketika kita ingin menggabungkan dua buah worksheet atau berbeda file antara file A dengan file B, kita mau gabungkan menjadi satu buah pivot table, maka tidak ada cara lain selain kita gunakan Power Pivot. Kalau misalnya kita udah punya data, namanya data 2, ya, saya punya data 2 dan saya punya data 3, saya mau gabungkan menjadi satu buah
pivot, maka yang perlu saya lakukan adalah saya harus memasukkan data table ini masuk ke dalam data model. Gitu ya. Masuk ke dalam data model. Karena datanya sudah ada, masuknya adalah akan keluar error seperti itu, namanya data 2. Lalu berikutnya adalah saya juga akan melakukan hal yang sama untuk memasukkan tabel yang ketiga. Namanya menjadi data 3. Gitu ya. Ada 2 item di sini. Gitu ya. Ada data 2 dan ada data 3. Keduanya masuk ke dalam satu buah fitur yang namanya adalah data model. Untuk kemudian, ya, kalau misalnya teman-teman ingin membuatkan pivot table, baru bisa. Kalau saya ingin membuatkan pivot table, saya buatkan di worksheet yang baru. Lalu berikutnya adalah langsung muncul ada data 2 dan data 3. Keduanya memiliki format yang sama. Karena tadi kita copy. Ya, karena tadi kita copy header-nya, tetapi datanya kita potong. Saya mau masukkan pabrikan yang ada di sini dengan transaksi. Gitu ya. Dengan digabungkan pabrikan yang ada di Oke. Dengan data 3-nya adalah transaksinya juga misalnya. Jadi antara table yang pertama dengan table yang kedua digabungkan. Kalau misalnya kita divide-nya seperti ini. Totalnya datanya berapa? 72425. So, kita bisa menggabungkan 2 sheet atau lebih ke dalam satu buah pivot table dengan menggunakan Power Pivot. Kita akan gunakan sampel yang lain. Saya sudah punya beberapa file yang bisa digunakan sebagai sampel. Saya akan close dulu. Saya nggak mau save. Katakanlah saya punya beberapa file. Ya. Saya punya beberapa file. Saya ambil sampelnya adalah kalau misalnya saya punya banyak file, katakanlah sales. Saya punya data sales di sini. Ya. Data sales yang saya punya, file Excel-nya satu, tetapi dia memiliki multiple worksheet. Ya, saya punya sales data. Di sana ada sales, penjualan. Oke. Lalu saya punya salesperson. Ini. Salesperson siapa, namanya, nationality-nya apa, date of birth berapa, saya punya seperti ini. Oke. Gimana caranya? Saya ingin menggabungkan dua buah worksheet menjadi satu buah report pivot table. Nggak akan bisa kita gunakan, nggak akan bisa kita lakukan sebelum kita menggabungkannya ke dalam satu buah data model. Ini adalah salesperson table, sedangkan yang ini adalah sales table. Saya akan gabungkan menjadi satu buah pivot table, tapi sebelumnya saya akan masukkan ke dalam data model. Ada salesperson, lalu berikutnya adalah saya punya sales. Gitu ya.
Kalau misalnya saya gabungkan antara salesperson sama sales, teman-teman lihat ada nggak yang common, yang sama field-nya antara salesperson dengan sales? Di mana yang sama? Di kolom apa? Salesperson ID, Pak D. Salesperson ID. Oke. Kalau kita punya salesperson ID yang sama, ini bisa dikatakan adalah sebagai master table sales. Sedangkan ini adalah transaction table. Saya bisa menggabungkan keduanya. Kita punya diagram view di sana. Saya akan menggabungkan antara salesperson ID dengan sales. Di salesperson, ya, di sana hanya ada nama, last name, nationality, dan date of birth. Tetapi di sales, saya nggak tahu namanya siapa. Ya, di sales ini saya nggak tahu namanya siapa. Cuma ada ID-nya tok. Jadi saya nggak tahu sebenarnya jumlah sales-nya itu berapa, jumlah penjualan ini mereka berapa. Karena ini adanya di transaction. Kalau misalnya kita mengenal metode dari database, ada yang namanya normalisasi. Antara master data dengan transaction data memang selalu dipisah. Gitu ya. Jadi master data dengan transaction data di Excel pun bisa dipisah dan bisa digabungkan tampilannya. Karena salesperson ID dengan salesperson ID di sales dengan salesperson ID salesperson itu sama, maka saya bisa tarik. Kita bisa buatkan satu buah relation. Relationnya apa? One to many. Satu data di salesperson ID memiliki banyak data di sales. Ya. Kalau misalnya kita sudah gabungkan itu menjadi satu buah relation, kita bisa double klik di sini untuk melihat datanya. Ya. Kalau di sales 4 dan seterusnya, salesperson-nya ini datanya. Oke. Connection-nya aktif. Lalu berikutnya, kalau misalnya saya ingin membuatkan satu buah pivot table, di pivot table tersebut saya akan menghitung berapa banyaknya. Ya. Berapa banyaknya penjualan untuk satu orang sales. Saya bisa gabungkan. Gitu ya. Saya bisa gabungkan seperti ini. Penjualannya Michael Jackson. Ini Michael Jackson harusnya namanya ya. Karena saya ambilnya cuma ada first name-nya aja. Michael Jackson penjualannya adalah 4.000 something, 4 juta something. Sedangkan John 4501 dan seterusnya. Padahal namanya ada di table salesperson, sedangkan sum of sales-nya ada di table sales. Tapi kita bisa gabungin. Saya juga bisa gabungin dengan nama customer-nya atau channel partner-nya. Gitu ya. Channel partner-nya saya gabungin, semuanya keluar. Oke. Saya mau melihat dari berdasarkan produk apa saja yang dijual. Semuanya bisa digabungkan kalau misalnya kita punya multiple worksheet, gitu ya, tetapi diantaranya memiliki relation antara satu kolom dengan kolom yang lain. Kebanyakan sekarang orang ketika ingin menggabungkan dua buah worksheet biasanya menggunakan VLOOKUP, betul? Betul, Pak. Dan terkadang bingung sendiri. Bingung sendirinya karena? Begitu keliru VLOOKUP-nya, Pak D. Dari semuanya. Gitu. Jadi kita bisa lakukan ini dengan lebih mudah. Ya. Gabungkan saja dua buah worksheet atau lebih dengan gunakan pivot table. Enablekan pivot table-nya lewat option, add-ins, com add-ins, lalu enablekan di sini. Itu untuk melakukan enable dari pivot table-nya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Silahkan.
Boleh ulang tadi Mas Dwi yang tadi mengenablekan. Mengenablekan dari file, option, add-ins, ada com add-ins, lalu di sana ada go. Enablekan di sini Microsoft Pivot Table for Excel. Gitu ya. Apa saja yang bisa kita lakukan di dalam Power Pivot? Banyak banget. Ya, banyak banget. Di sana kita bisa buatkan banyak hal. Saya bisa masukin function di sini. Saya mau lakukan apa? Sum misalnya. Math. Oke. Saya mau jumlahkan. Saya mau tambahkan satu perkalian misalnya. Menggabungkan antara kolom satu dengan kolom yang lain. Di sini saya bisa add kolom. Ya. Di add kolom ini. Saya bisa buatkan kolom baru, tambahin kolom baru, ya. Kolomnya ini untuk apa? Misalnya saya ingin menggabungkan atau mengkalikan antara sales dengan quantity misalnya. Saya bisa lakukan dengan pakai function, ya, dengan pakai function. Bahkan jumlah kalkulasi ini berapa jumlah salesnya secara amount of money. Saya juga bisa menggabungkannya dengan melakukan kalkulasi, gitu ya. Saya mau tambahin apa? Saya mau tambahin sum dari sales, misalnya gitu. Maka dia akan keluarkan datanya di bawah dalam bentuk measure, ya, dalam bentuk measure. Ini saya bisa lakukan perkalian, penjumlahan, kalkulasi, menggabungkan dua buah kolom dan yang lainnya. Lalu dari measure ini nanti akan muncul di sales. Ya, measure satu ini, ya, measure satu ini misalnya adalah total sales saya sebutnya. Ya, saya sebutnya sebagai total sales. Total sales-nya adalah 3206432. Kalau misalnya saya balik ke dalam pivot table-nya, maka dia akan muncul satu buah function total sales di sini. Ya. Dia akan muncul total sales. Dan total sales ini nanti kita bisa gabungkan ke beberapa fungsi-fungsi yang lainnya yang bisa kita gunakan di dalam satu buah report. Jadi ada function, di sana ada calculation option, bisa kita lakukan otomatis atau manual, dan banyak hal bisa kita lakukan, terutama yang paling saya suka ini adalah relation antara satu table dengan table yang lainnya. Ya. Jadi kurang tepat kalau misalnya dikatakan bahwa jumlah row data di dalam Excel itu hanya 1 juta lebih itu. Ternyata bisa lebih. Tergantung kita ingin melakukannya seperti apa. Power Pivot. Lalu berikutnya adalah saya akan tunjukkan satu buah fitur yang banyak juga orang masih jarang menggunakannya, yaitu saya punya satu buah fitur, gitu ya. Saya punya satu buah fitur yang disebut dengan Power Query. Power Query, saya punya satu buah Excel file.
Saya punya satu buah Excel file. Datanya seperti ini. Oke, saya close dulu. Supaya nggak berat, saya close dulu semua Excel-nya. Oke. Kalau data ini saya lakukan gunakan pivot table, saya mau tahu benar nggak sih ya jumlahnya ini saya sorting A to Z. Ada 2 Arlin, ada 3 malah. Ada 2 Bari, ada 2 Beula, ada banyak sekali yang double. Ya, saya akan cek apakah benar namanya cuma 1 atau enggak. Ya. Saya akan buatkan pivot table. Nama tablenya adalah table 13. Ya. Saya buatkan names dan saya ambil ini sebagai count. Ada yang aneh nggak di sini? Ini Arlin. Arlin ini juga 2. Lalu berikutnya adalah Bari ada 2. Beula ini ada 2. Ini beda, dianggapnya beda. Banyak data yang aneh. Ya. Banyak data yang aneh. Kalau misalnya kita lihat Arlin yang ini kita cek nggak ada spasi di belakangnya. Tapi yang ini ada spasi di belakangnya. Pernah nggak teman-teman ketemu dapat satu buah data gitu ya? Sebenarnya value-nya sama. Tapi ternyata begitu kita kalkulasi dan segala macam, waduh, kok beda ya? Kok dianggap beda ya? Kenapa? Karena ada spasi di depan atau ada spasi di belakang. Suka dapat begitu datanya? Ya, biasa. Lalu gimana caranya biasanya teman-teman untuk menghilangkan spasi di depan sama di belakang? Pakai trim. Pakai trim. Gitu ya. Trim. Data yang di depan, lalu gitu. Gini ya, biasanya teman-teman lakukan seperti ini. Kalau misalnya saya ngambil yang clean, ya, kalau di sini saya ngambil yang clean, saya nggak ngambil yang name, saya ngambil yang clean. Dengan clean lagi. Coba lihat. Hilang? Hilang spasinya? Tetap sama. Yes. Oke. So, ada cara yang paling baik buat teman-teman untuk lakukan trim data. Caranya gimana? Kita gunakan satu buah fitur yang namanya Power Query. Dari data, di sana ada get external data from table. Saya akan ngambilin datanya dari table. Kalau misalnya saya lakukan dari table, ya? Halo? Di sana ada yang namanya Power Query Editor. Gitu ya. Power Query Editor. Untuk melakukan trim data ini, caranya simple banget kalau di Power Query. Caranya gimana? Caranya adalah cuma tinggal transform dan trim. Klik kanan, transform, trim. That's all. Ya. Bagusnya lagi, di Power Query, kalau misalnya kita save and close atau close and load, dia tidak akan mengubah data aslinya. Dia akan membuatkan satu buah worksheet baru.
namanya table 13 ini. Kalau table 13 ini saya buatkan pivot table lagi, gitu ya. Saya buatkan names-nya, saya turunin di sini, dan di value. Ada yang double? Value-nya? Udah nggak ada yang double. Kenapa? Karena semuanya sudah dibersihkan. Ya, nggak ada yang double value-nya. Nggak kayak yang sebelumnya. Yang sebelumnya pakai yang double. Yang ini Arlin-nya sudah dianggap sama value-nya, jadi 3. Gitu ya. Nggak ada lagi yang double. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah trim di dalam Power Query. Kalau misalnya datanya nambah, ya, datanya nambah nih. Ini saya pakai spasi, Dwi, spasi. Lalu saya buatkan Dwi. Saya buatkan spasi, spasi, Dwi, spasi, spasi. Spasi, 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 Dwi, spasi, spasi. Datanya sebenarnya sama. Gitu ya. Datanya sebenarnya sama. Lalu gimana kalau misalnya ternyata source datanya sama, Mas? Lalu saya ingin melakukan bersihin lagi. Apakah saya harus lakukan pembuatan Power Query-nya lagi? Saya harus klik dulu original datanya, setelah itu, gitu ya. Setelah itu saya harus buatkan lagi atau gimana, Mas, kalau datanya yang baru sama? Nggak perlu. Kalau misalnya kita gunakan satu buah fitur Power Query, yang perlu kita lakukan cuma klik kanan, lalu refresh. Kalau sebelumnya ada 60 data, sekarang menjadi 64 data. Cuma tinggal klik kanan, refresh. Maka di table 13, gitu ya, ini karena dianggap beda, ya, sama dia dianggap beda, yang kita lakukan adalah saya edit, dia trim dulu, trim teksnya, ya, dia trim teksnya, ini transform, trim juga kan sama nih, ya. Kita ulang aja, kita tinggal klik kanan, lalu dia tinggal close and load. Nanti dari 60 row yang sebelumnya, ya, kita cuma tinggal refresh. Ini semuanya sudah ketrim. Ini sudah ketrim, sudah ketrim, sudah ketrim. Lalu kalau misalnya kita lihat dari datanya, saya klik kanan refresh, maka value-nya Dwi itu bukannya ada 4 spasi Dwi spasi, ada 1 dan seterusnya. Enggak, semuanya jumlahnya adanya 4. Gitu ya. Jadi nggak akan bikin data kita berantakan kalau misalnya kita gunakan Power Query. Dan nggak perlu diulang, cuma tinggal klik kanan, refresh aja datanya. Datanya baru nambah dan segala macam, nggak masalah. Langsung klik kanan, refresh, klik kanan, refresh. Kita akan gunakan data yang lain lagi, yang agak lebih kompleks. Kalau misalnya saya punya prosesnya adalah split text, gitu ya. Saya punya split text. Gimana caranya saya melakukan split value di dalam Excel? Yang sebelumnya kita lakukan pakai manual banget. Kalau misalnya kita gunakan Power Query, itu akan jauh lebih cepat.
Biasanya apa yang teman-teman lakukan untuk memisahkan antara code dengan produk item dengan size-nya menjadi seperti ini? Biasanya pakai apa? Text to column. Pakai apa? Text to Text to column. column. Text to column. Boleh. Oke. Text to column. Tapi kalau misalnya datanya nambah, lakukan lagi text to column-nya kan? Kalau misalnya saya punya data seperti ini, ya, ini saya akan copy dulu. Saya akan tempatkan di tempat yang lain. Ya, yang ini akan saya delete. Saya akan memisahkan antara product code, product item number, dengan size. Menjadi seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah data, table range, gitu ya. Dia akan load datanya ke dalam Power Query. Ini saya delete dulu. Saya biarkan kosong dulu. Di sini kita akan memisahkan antara code dengan yang belakangnya dulu. Caranya gimana? Caranya kita lakukan pakai split. Splitnya pakai apa? Pakai delimiter. Delimiternya apa? Delimiternya adalah space. Karena kalau misalnya biasanya kalau misalnya teman-teman biasanya sekarang gunakan pakai left berapa karakter gitu ya, lalu right berapa karakter, ribet. Pakai space, left mouse delimiter. Ketika kita split ini dari spasi yang paling kiri, gitu ya, lalu saya klik OK, maka dia misahkan sendiri. Saya lakukan lagi, split lagi, delimiter, saya ambil space lagi, dan ambilnya yang kanan. Ini kode, ini produk, ini satuan. Ya. Lalu berikutnya adalah, saya mau pisahkan lagi nih, antara angkanya dengan ukurannya. Gitu ya. Antara angka dengan ukuran. Caranya gimana? Di split lagi. Tapi splitnya itu adalah dengan number of karakter. Berapa karakternya? Karakternya adalah 2. Ngambilnya dari mana? Dari kanan. Ini jadi 4. Ini jadi PK, mililiter, oz. Gitu ya. Akan jadi seperti ini. Lalu saya ingin gabungkan lagi antara 4 dengan PK-nya, tapi pakai spasi. Gitu ya. Berarti saya tambahkan dulu kolomnya. Oke. Saya tambahkan custom column. Yang saya tambahkan apa? Yang saya tambahkan adalah label 221. Oke. Saya gabungkan dengan spasi. Dua. Ya, saya namakan di sini adalah measure or ukuran pakai bahasa Indonesia. Saya klik OK. Error. Kenapa error? Ada yang tahu? 4 ini satuannya Numerik angka. sama Yes, numerik. Sedangkan yang ini satuannya teks. Dia nggak bisa digabung. Tapi kalau misalnya di Power Query, nggak perlu susah-susah, kita ulang lagi dan segala macam, nggak usah. Kita langsung klik aja di bagian atasnya. Gitu ya. Tipenya kita ubah. Yang ini saya klik kanan, saya ubah dia menjadi
saya ubah, saya klik di sini, saya udah, dia menjadi teks. Ya, dia akan tambahkan step baru. Replace current, maka posisinya akan berpindah sebelah kiri untuk teks. Jadi teks sekarang ABC, ABC. Lalu kolom yang baru, yang namanya ukuran tadi, gimana? Tinggal diklik. Dia nggak error lagi. Gitu ya. Yang kita pakai adalah ukuran. Yang ini adalah nama barang. Yang ini adalah kode barang. Gitu ya. Ini saya nggak pakai, saya delete. Yang ini saya nggak pakai, saya delete. Saya dapat ini, dan ini. Kalau sudah, saya close load. Dia akan tersimpan ke dalam satu buah worksheet baru. Oke. Ini dia. Kalau misalnya saya copy data ini, saya pindahkan ke original data lagi. Gitu ya. Apa yang perlu saya lakukan? Klik kanan. Ya. Refresh. Sebelumnya 9 row, sekarang menjadi sebelumnya cuma sampai sini ya. 4 atau 5 row gitu tadi ya. Setelah saya tambahkan data baru, apa yang perlu lakukan? Apakah saya harus mengulang proses yang saya lakukan di sini yang panjang itu? Saya harus buat pisahin lagi gitu ya. Saya perlu pisahin lagi, saya perlu apa segala macam, nggak perlu. Gitu ya. Saya nggak perlu memisahkan. Karena dia sudah otomatis jadi menjadi table 1 ini. Saya cuma tinggal klik kanan, refresh. Atau di sana ada tombol refresh. Nambah satu objek lagi. 1, 1, 2, 3. Oke, shampoo. Ukurannya adalah 80 ml. Ya. Di table 1 belum masuk. Saya cuma tinggal klik refresh. Nambah satu lagi. Padahal tadi prosesnya lumayan panjang. Saya perlu memisahkan antara satu row dengan row yang lain. Saya perlu ini ya tadi prosesnya nih di awal. Source-nya ini kita change tipenya. Setelah itu kita split. Setelah kita split, kita lakukan tipenya diubah. Habis gitu split lagi. Setelah split kita change. Setelah change kita split lagi posisinya. Setelah itu saya change lagi. Setelah itu kita tambahkan kolom. Setelah tambahkan kolom kita rename. Setelah rename kita remove. Berapa step itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 step. Kebayang dong kalau misalnya teman-teman kerjanya itu sering banget dapat data, tetapi yang dilakuin untuk membersihkan datanya itu prosesnya sama terus. Gitu loh. Masa mesti diulang lagi? Capek, Bu. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan function terus, setelah kita dapat functionnya, baru kita copy lagi datanya ke tempat lain, capek. So, gunakanlah Power Query yang fungsinya adalah untuk lakukan transforming data, ngebersihin data, dan mengubah data itu ke tempat yang lain, ke format yang lain, dan kalau misalnya data source-nya itu berubah, nambah, atau berkurang, yang perlu kita lakukan cuma klik di dalam query-nya, refresh, kelar sudah kerjaan.
Kalau sebelumnya selama ini teman-teman untuk ngebersihin data berulang lagi, bikin report kayak gayanya kayak gitu lagi, gitu ya, bikin tampilan juga kayaknya gitu lagi, capek gitu kayaknya hari-hari. Kerjanya begitu terus. Padahal teman-teman hanya perlu melakukannya satu kali, ketika data nambah, berkurang, atau ada yang lainnya, tinggal refresh, selesai. Asik atau asik banget? Asik banget. Banget, Pak De. Oke, Oh, ada mau bertanya silahkan. Kang Dwi mau tanya, Yes. kalau sumber datanya data awalnya di file lain gitu bisa nggak ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Kalau misalnya filenya di tempat yang lain, gimana caranya? Caranya adalah saya punya file Excel, blank, gitu ya. Saya punya file Excel blank. Lalu berikutnya adalah saya mau ngambil source-nya dari tempat yang lain. Caranya gimana? Caranya sama. Cuma bedanya, kalau sebelumnya saya dari from table orange, ya saya ngambilnya dari get data from file, dari Excel workbook. Gitu ya. Saya ambilnya dari Excel workbook. Saya ambil dari sini. Saya ambil di file yang lain misalnya. Source-nya dari tempat yang lain. Gitu ya. Bukan dari file yang book 1. Ini book 1 ya. Saya ngambilnya dari mana? Dari original data. Kita lihat dulu original datanya. Ini loh original datanya. Oke, sedangkan table 1 ini adalah yang sudah selesai namanya. Kita transfer. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengubah format datanya. Ini adalah tanggal. Tapi satuannya dia masih numerik. Misalnya. Saya ubah. Dia menjadi date. Replace current. Jadi tanggal otomatis. Yang ini, yang ini saya ubah menjadi currency. Replace current. Gitu ya. Lalu berikutnya saya load. Setelah saya load, dia akan simpannya ke sini. Ke file yang berbeda. Ya. Ke file yang berbeda. Ini book 1 ya. Yang tadi kan namanya adalah, tadi filenya itu namanya adalah format date and value. Ini ya. Nih. Aslinya filenya dari sini, tetapi diubahnya menjadi book 1. Bisa. Mantap. Lalu gimana kalau misalnya ternyata Excel-nya yang di sana berubah? Ya monggo. Yang ini saya ubah menjadi tanggal hari ini. Ya. Tanggalnya di tanggal hari ini. Tanggal hari ini kalau misalnya diubah jadi angka berapa? Ada yang tahu? Sembarang deh. 42673. Ups, sorry. Enable dulu. Ya. 42673. Oke. 367,99. Gitu ya. Saya close.
Saya save. Oke. Yes. Sebentar. Errornya adalah format date and value. Sebentar, 426. Empat dua enam tujuh tiga. Atau saya edit aja filenya. Ya, filenya saya edit. Filenya saya edit, ini jadi gitu ya. Lalu saya close. Lalu berikutnya adalah saya akan buka file yang tadi. Yang book 1 tadi. Sorry. Lupa di save. Bentar ya, saya ulang. Kita akan coba ketika datanya berubah, apa yang perlu kita lakukan, gitu ya. Kalau datanya berubah, berulang lagi, kan capek jadinya. Kalau misalnya kita melakukan berulang terus. Tapi kalau misalnya datanya berubah, kita cuma tinggal refresh, kan akan jauh lebih enak. Gitu ya. Saya ambil lagi datanya. Saya ulang tadi, belum saya save soalnya. Original data, transform. Oke. Saya ulang, ini saya convert jadi date. Replace. Ini saya convert jadi currency. Replace. Close and load. Namanya sekarang adalah, karena tadi sudah saya ganti, jadi Dwi Kisan. Gitu ya. Saya akan balikin jadi, ini saya save dulu. Saya letakkan ke dalam desktop. Katakanlah book 2. Oke. Lalu berikutnya adalah saya akan ubah datanya. Saya punya ini. Ya, saya ubah datanya dengan Andi Sukma. Saya close. Yang perlu saya lakukan adalah cuma tinggal refresh. Andi Sukma. Mau datanya dimanapun, asalkan memang dia masih punya link, masih bisa diakses secara file, datanya berubah, datanya nambah, data kurang, nggak ada yang perlu kita lakuin apapun selain refresh. So, ngerapihin data itu akan jauh lebih enak. Ya, formatnya diubah, diberesin tulisannya, gitu ya. Bahkan kalau misalnya saya punya data seperti ini, saya edit, ya, Power Query-nya saya edit, namanya ini, ya. Namanya, saya mau lakukan transform dia. Oke. Formatnya menjadi lowercase semua. Lihat. Hurufnya kecil semua. Misalnya. Ya. Jadi lowercase, lalu saya close and load.
As simple as that. Biasanya teman-teman lakukan pakai lowercase, pakai apa? Sama dengan lowercase kan? Teksnya ini, gitu ya. Tapi habis gitu, setelah kita lakukan itu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita copy value-nya, gitu ya. Kita copy value-nya, lalu kita replace tempat yang lama, kan gitu. Kan capek. Kalau misalnya hanya mengubah menjadi dari lowercase, uppercase, lalu proper case, dan pekerjaannya itu berulang, gunakanlah Power Query. Apalagi source datanya nggak berubah. Gitu ya. Source datanya nggak berubah. Yang perlu kita lakukan hanya, ini ada proper case, capitalize each word. S-nya gede, A-nya gede. Ya, as simple as that. Format namanya aja. Kita mau tambahin suffix, prefix. Oke, suffixnya jadi apa? Misalnya, saya mau tambahin pakai add, nambahin email gitu misalnya gitu ya. Nambahin email. Add apa segala macam gitu ya. Kalau daripada kita pakai concat, lakukan aja langsung pakai di sini. Format, tambahin suffixnya. Add nama email company.co.id. Selesai. As simple as that. Yang lainnya yang lebih lagi bisa kita lakukan adalah kalau misalnya saya mau lakukan grouping. Grouping data. Ya. Michael Jackson, region-nya adalah Amerika, gitu ya. Ordernya adalah ini, sales-nya ini, gitu ya. Ini kan panjang datanya. Habis itu Ian Wright, ya, John, dan seterusnya. Kita ingin menampilkannya dalam format yang berbeda. Kita punya group by. Ya. Group by berdasarkan apa? Berdasarkan salesperson. Nama kolomnya apa? SP misalnya. Operationnya apa? Saya mau lakukan count, ada berapa banyak. Di kolom mana? Oke. Ada berapa jumlah datanya? 144. Ya, cuma tinggal lakukan grouping aja. Kita pun jumlahin gitu misalnya. Saya mau buatkan satu buah table baru, ya, worksheet baru yang hanya menghitung ada berapa sih jumlah datanya ini, ya. Kalau misalnya kita lakukan groupingnya berdasarkan berdasarkan salesperson seperti itu. Saya mau groupingnya berdasarkan region. Monggo, silahkan. Sales region. Region. Mau di sum atau mau di count? Kalau di sum, kolomnya apa? Kolomnya sales region. Yang di sum apanya? Yang di sum sales-nya. Gitu ya. Amerika berapa? Ini saya ganti jadi currency. Jumlah langsung. Biasanya teman-teman lakukan pakai apa? Pivot. Ya kan? Bikin dulu pivotnya. Setelah bikin pivotnya, baru. Kita hanya butuh lakukan, tolong dong jumlahin. Tapi saya mau dalam bentuk table yang lain, misalnya.
hanya ingin dibuatkan sebagai report aja, lakukan seperti itu. Ya. Kita buang grouping berdasarkan apa? Berdasarkan order date misalnya. Ini tanggalnya mungkin ada yang sama. Kita nggak tahu nih. Kita mau tahu adalah order tanggal berapa, lalu salesnya berapa. Mungkin ada yang sama kan ordernya kan? Kita mau gabungin ini sama nih. Ya, ini sama. 28, ini 29. Ini tanggal 76, tanggal 9. Ini tanggal 30. Ada yang sama nih. Gimana caranya teman-teman untuk menggabungin order date yang sama tuh salesnya berapa? Penjualan kita per hari itu berapa sih? Sedangkan transaksinya per hari itu banyak. Gitu. Kita mau buatin formatnya. Ya. Saya nggak grouping berdasarkan itu, tapi saya grouping berdasarkan dari order date. Oke. Apa yang kita lakukan? Total sales. Sales date. Operationnya apa? Operationnya sum. Kolomnya mana? Kolomnya sales yang kita sum. Klik. Tanggal ini sekian salesnya. Tanggal ini sekian salesnya. Ini udah digabung semua. Mungkin nggak kita bisa lakukan itu dengan cepat pakai pivot table. Pivot table itulah insert pivot table. Masukin tanggalnya, dapat sum-nya, kelar. Berapa step? Oke. Ditambah lagi kalau misalnya datanya nambah, memang kita cuma tinggal klik kanan di pivot table-nya, refresh. Sama dengan ini. Gitu ya. Datanya memang sama, kita cuma tinggal refresh aja. Tetapi poinnya adalah, kalau misalnya berulang, ya, kalau misalnya berulang, ini saya load, ini adalah langsung kita dapat dari data yang seperti ini, kita langsung bisa dapetin datanya, ini loh, order date sekian, langsung dia buatkan format datanya karena berdasarkan tanggal gitu ya, dia langsung bisa di filter. Sales date-nya langsung keluar. Aslinya datanya seperti ini, diubah menjadi seperti ini. Bentuknya table juga. Ada pertanyaan? Di grup menjadi per bulan bisa nggak? Kenapa? Di grouping jadi per bulan. Di grup jadi per bulan. Ya, maksudnya yang tampilannya akan jadi langsung dalam bentuk bulan. Tampilannya dalam bentuk bulan. Iya. Kalau biasanya kan kalau yang saya lakukan pakai dengan pivot itu kan setelah pivotnya keluar per date nanti baru di grup tuh jadi bulan. Nah, seperti itu untuk maunya settingnya bulan gitu ya. Iya. Oke. Yang ini kita bisa lakukan split dulu. Gitu ya. Atau saya ingin lakukan, saya buatkan satu buah kolom, custom kolom. Ya. Ini adalah total date, text, format. Change to date ya berarti ya. Change to month ya. Sebentar. Ini date, kita mau ambil month only. Month-nya. Ya, di sana udah ada. Ini ada month. Dari month, habis itu baru kita lakukan grouping. Ini grupnya saya matikan. Saya delete. Sebentar ya, saya ubah dulu di atasnya. Ini saya tambahkan satu buah kolom dulu. Di kolom ini, saya ubah dulu deh. Ini jadi month. Ya, ini month. Dari month, baru yang saya lakukan adalah saya grouping. Group by. Berdasarkan month. Yang saya lakukan adalah month sales, gitu ya.
di sum, yang dilakukan adalah sales-nya. Ini saya sort. Bulan 1 sampai bulan 12, ini totalnya. Currency, selesai. Ini formatnya mau diganti menjadi format yang lain juga, monggo. Ya, nanti tinggal diubah aja formatnya. Tetapi untuk jumlahnya, dari bulan pertama sampai dengan bulan 12, ini total sales-nya. Lebih mudah? Mas Dwi, Yes. mau tanya, itu kan kalau tahunnya sama ya, ya bisa digit. Nah, kalau misalnya tahunnya itu beda, misalnya tahun 2011 sampai tahun 2013, Ya. kita mau grup berdasarkan bulan. Ya. Nah, itu gimana? Itu harus ada 2 kalinya. Jadi harus di grouping dulu berdasarkan tahunnya, baru bulannya. Ini kan 2012 semua harusnya ya. Sebentar. Year. Ada tahun yang beda? Tuh ada. Ya kan? Ada 2012 sampai dan seterusnya kan gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita buat grouping. Groupingnya 2 kali. Ya. Kita buat groupingnya 2 kali. Advance di sana. Yang pertama adalah berdasarkan year dulu. Ya kan? Year. Sales. Di sana adalah sum, ada sales, gitu ya. Lalu tambahkan berikutnya adalah berdasarkan dari month. Ya. Kita tambahkan yang ini adalah month sales. Sum juga sales. Dua tingkat. Ini year, ini month. Gitu ya. Ini ada year sales, ini ada month sales. Year sales-nya sekian, month sales-nya sekian. Nanti bisa di sorting. Gitu ya. Tampilnya jadi gini. Kalau misalnya mau sortingnya tahun dulu, baru bulan, kan jadi gini. Tahun, ini bulan. Tahun, bulan. Gitu ya. Bisa kan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya masuk ke pembahasan yang terakhir. Power BI. Mungkin selama ini teman-teman menampilkan visualisasi data keseringan menggunakan chart. Gitu ya. Yang ada di dalam Excel. Sebenarnya teman-teman bisa gunakan satu buah produk dari Microsoft, Power BI Desktop. Free. Tidak bayar. Teman-teman boleh menggunakan ini bebas, tidak ada license-nya, bahkan kalau misalnya Microsoft Office itu ada license-nya gitu ya. Ada yang 2016, 2019, 2021, ada yang pakai 365 gitu ya. Kalau ini Power BI-nya free, tidak ada bayaran sedikit pun. Kita bisa ngambil data dari Excel. Saya akan ambil data dari Excel. Saya punya data sales tadi.
Di dalam data sales di sana ada 2 table. Gitu ya. Di sana ada 2 table. Tabelnya apa aja? Ada sales dengan salesperson. Gitu ya. Kalau misalnya saya lakukan klik di transform, sebenarnya sama seperti yang kita lakukan di dalam Power Query. Ya, kalau saya lakukan transform ini, sebenarnya sama dilakukan di Power Query. Lihat, Power Query Editor. Tampilannya sama. Ya. Tampilannya sama. Karena Power Query yang ada di dalam Excel sebenarnya fitur dari Microsoft Power BI yang diturunkan. Ya, kita bisa gunakan ini. Jadi ada salesperson, ada sales. Jadi sebelum kita load datanya, kita bisa lakukan manipulasi dulu data tersebut. Kita bisa cleaning, kita bisa transforming dari bentuk yang berbeda, gitu ya. Kita bisa lakukan apapun lah, gitu ya. Saya misalnya gini, sales quarter ini, saya nggak mau tulisannya Q2. Ya, sales quarter saya nggak mau tulisannya Q2, Q4, Q1. Saya nggak mau tulisan gitu. Gitu ya. Tapi saya mau tulisannya adalah quarter 1. Quarter angka 1, quarter angka 2, quarter angka 3, misalnya gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita bisa ubah dia, gitu ya. Saya akan sorting dulu datanya, ada Q1, gitu ya. Lalu berikutnya adalah saya akan transform dan saya replace value. Ya. Saya akan replace value-nya. Q1 saya ubah menjadi quarter 1. Maka semua yang value-nya Q1 berubah menjadi quarter 1. Yang Q2 saya akan ubah menjadi quarter 3. Quarter 2. Gitu ya. Lalu berikutnya saya punya Q3, saya ubah dia menjadi quarter 3. Dan Q4, saya akan ubah dia menjadi quarter 4. Kadang-kadang, ketika kita ngambil data dari berbagai source gitu ya, di tempat A value-nya apa, di tempat B value-nya apa. Tapi sebenarnya sama maksudnya. Berarti kan kita mesti seragamin nih. Gitu. Itu kalau misalnya kita bekerja dengan banyak data biasanya seperti itu. Setelah kita ubah semuanya dan segala macam, baru kita close and apply. Kita apply datanya, masuk ke dalam data table yang ada di dalam Power BI, gitu ya. Dia akan load sales-nya, dia akan load salesperson-nya, masuk ke dalam Power BI-nya. Semua value yang Q1, Q2, Q3, Q4 berubah menjadi quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Sebelum kita visualisasikan ke dalam Power BI. Yes. Masuk. Dia ke dalam table ini. Gitu ya. Di sini ada datanya. Ada data sales, quarter 4, seterusnya. Ini datanya. Ya, 1, 2, 3, 4. Lalu berikutnya adalah di dalam salesperson, ini datanya. Gitu ya. Kita bisa buatkan relation juga, sama seperti di pivot table. Otomatis kalau dia. Tadi pada saat selesai dia ngeload, dia langsung ada tulisan manage relationship. Dia langsung dibuatkan relation-nya. Jadi dia sudah lebih canggih, lebih intelligent, gitu ya. Koneksinya apa? Koneksinya di sini adalah salesperson ID dengan salesperson ID. Dia sudah tahu, walaupun tulisannya beda, ini besar semua, ini kecil, ini proper, gitu ya. Dia sudah tahu mana yang sama, yang bisa direlasikan. Lalu berikutnya adalah
kita bisa lakukan visualisasi datanya lewat sini. Saya akan menampilkan datanya. Oke. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan ambil field-nya. Field apa? Berdasarkan dari nama salesperson-nya. Ada first name. Saya masukkan. Dengan jumlah sales. Oke, saya select all. Ya, dengan jumlah sales-nya saya masukkan ke bawah. Oops. Sebentar. Ya. Sorry, ini filter, bukan filter. Saya ambil salesperson. Ya, saya akan ambil semua. Kalau misalnya kita tampilkan, gitu ya, saya hide. Nggak perlu kita save dulu. Lalu berikutnya adalah saya akan tampilkan datanya ini first name, lalu berikutnya adalah saya tambahkan sales. Kalau mau saya buatkan donat, di donat ini saya akan gunakan produk ya dengan jumlah sales-nya. Angkanya semuanya muncul. Lalu saya mau buatkan berapa jumlah sales secara keseluruhan dalam bentuk angka. Here we go. Ya, jumlah sales-nya 32M. Gitu ya. Langsung nggak usah pakai apa-apa, 32M langsung muncul. Lalu saya mau pakai KPI misalnya performance gitu ya. Berdasarkan dari sales quarter. Ya. Dan sales-nya. Proses visualisasi data akan jauh lebih memudahkan, akan jauh lebih cepat kalau misalnya kita gunakan Power BI The Next Level dari Microsoft Excel. Kita bisa lakukan drill down, kita bisa lakukan proses yang lainnya. Kita bisa ambil formatnya nih banyak banget gitu ya. Teman-teman bisa import juga. Kalau misalnya ada template-template yang lain, teman-teman bisa pakai. Oke. Jadi kita bisa gunakan satu buah fitur di Power BI untuk menampilkan datanya jauh lebih baik. Ini kalau misalnya teman-teman klik di bagian Brian-nya, saya mau tahu nih penjualannya Brian berapa ya? Saya klik Brian. Ya, ini kalau saya klik semuanya,
Saya klik Brian-nya aja, maka penjualan Brian ini adalah untuk tonik 1M, yang ini 2M, ini 1M, ini sekian, dan ini penjualannya 6M. Total penjualannya dia adalah 6M. Saya klik Ian, dia akan berbeda lagi datanya. Ya, jadi nggak usah pakai dibuatkan dibuatkan report connection. Kalau teman-teman pakai dashboard ya di Excel ada report connection, itu nggak usah. Sekali aja kita setting, itu udah jalan semua. Gitu. Saya mau ngelihat yang ini, yang botol. Penjualan botol itu masing-masing orang berapa? Ini langsung dibuatkan seperti ini. 8M. Jumlahnya totalnya. Si Brian sekian, ini sekian, ini sekian gitu ya. Produk ini berapa? Saya klik lagi. Ya, ini saya klik. Ini saya klik. Semuanya otomatis sudah interaktif. Lebih cepat dan lebih bagus memang tampilannya, dan bahkan kita bisa buatkan multiple page. Page pertama untuk analisa A, page yang kedua untuk analisa B, page yang ketiga untuk analisa C. Gitu ya. Bahkan kita bisa buatkan scatter. Sebarannya gimana? Untuk antara nationality misalnya dengan sales-nya. Ya, yang di sini Japan, yang di sini adalah American. Kalau misalnya kita pakai scatter. Map. Sorry. Map. Ini penjualan antara masing-masing person dengan sales. Kenapa global security-nya? Sudah enable semua. Oke. Lagi nggak jalan map-nya, kita gunakan yang lain misalnya. Ini, blok. Ya, tree map. Berdasarkan quarter dan sales. Ya, ini quarter 1, 2, 3, 4. Banyak modelnya yang bisa kita gunakan untuk bisa menampilkan. Coba field map ini mau nggak dia? Sales. Oke, here we go. Ya, berdasarkan nationality. American, French, Japanese. Ini datanya. Tampilan mapnya jauh lebih bagus, ya, karena datanya di sini cuma Tokyo gitu ya, jadi munculnya cuma kecil gini doang, gitu ya. Tapi tampilannya itu jauh lebih eye catching dibandingkan kalau misalnya kita cuma pakai field map yang ada di Excel. So, beralihlah ke Microsoft Power BI untuk tampilan visualisasi yang jauh lebih baik
dengan license yang tidak ada bayarannya, yang cuma 0. So, teman-teman bisa melakukannya, datanya tetap bisa dari Excel, gitu ya, tetapi tampilannya kita bisa gunakan di Microsoft Power BI. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, monggo silakan teman-teman bagi yang mau ada bertanya. Mau ada pertanyaan boleh ya. Kalau malu langsung buka suaranya boleh melalui chat, nanti akan kita bacakan ya. Monggo silakan teman-teman yang mau bertanya. Karena waktu kita tersisa 8 menit lagi. Nah, Yes. jadi untuk teman-teman boleh bertanya dalam waktu 8 menit ini. Ya, monggo silakan. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Mas Nanda. Ya, monggo dengan silakan Pak Gusman. Ini jauh nih, Mas Dwi. Dari ini Malaysia. Trainingnya kapan nih yang lebih komprehensif? Nah, nanti itu tenang. Habis ini langsung kita umumkan karena ada harga spesial untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini, ya. Tenang aja, ya. Terima kasih Pak Gusman ya. Monggo siapa lagi yang mau, nanti kita akan kasih di layar ya. Jadi teman-teman buru-buru untuk screenshot di layarnya ya. Dan akan saya sebutkan harganya khusus untuk malam hari ini. Tapi waktu yang 7 menit ini kita kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya dulu. Yuk, monggo silakan bertanya ya. Syaratnya nanti teman-teman harus screenshot ya gambar yang ada di layar ya. Dan saya akan kasih tahu cara mendaftarnya, harga spesial untuk malam hari ini, berapa slot yang akan dibuka ya. Jadi silakan bertanya. Ditunggu info waktu pelatihannya, siap daftar. Oh, udah siap daftar ya. Mudah-mudahan. Bagaimana? Ada yang masih bertanya? Kayaknya kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, kita langsung share aja Mas Dwi ya. Mau nanya. Yes. Oh, boleh. Mau Mas nanya. Murato. Ya. Asal dari mana, Mas? Ya, terima kasih, Bang. Di Pangkalan Kerinci. Oh, lumayan jauh Pangkalan Kerinci. Monggo, Mas. Iya. Jadi gini, kalau tadi pagi saya ikut kelasnya Bang Dwi, juga kemudian malam ini ikut, kita ngelihat bahwa data ini penting sekali ya, bahkan untuk mendapatkan informasi itu apa ya, bagi manajemen untuk membuat decision making itu penting sekali. Yes. Cuma terkadang adalah bagaimana kita make sure manajemen ini bahwa tools ini penting gitu loh. Jadi mungkin mindset mereka oke, mereka aware, tapi bagaimana mereka, karena kan tools ini mungkin tadi ada yang teman-teman tadi ada yang mungkin versi Microsoft-nya ada yang tidak ada fungsi atau fitur-fitur ini. Nah, gimana cara meyakinkannya? Lebih ke mindset ya. Gimana nih manajemen mereka ingin melakukan ini tapi mereka belum apa ya, masih enggan untuk invest di tools ini. Nah, kira-kira gimana Bang Dwi? Oke. Nomor 1, value-nya saya sama Bang Andi, dan kita juga menginfluence siapapun yang pernah ikut kelas kita atau yang akan mengikuti kelas kita bilangnya gini. Ketika sesuatu itu dimulai dengan yang baik, maka hasilnya akan lebih baik. Ketika kita bekerja menggunakan license produk atau tools yang memiliki license asli, maka insya Allah keberkahan itu akan datang. Itu nomor 1 dulu. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah, kalau misalnya keberkahan itu datang, kita tenang bekerja dan segala macam, insya Allah kerjaan kita juga akan jauh lebih baik, lebih enak. Ini kalau misalnya kita ngambilnya dari sisi religious, ya, itu nomor 1. Nomor 2, kalau berkenan dengan worth it nggak sih gue ngeluarin uang gitu ya untuk bayarin tim gue beli license yang asli untuk license Microsoft, terus nanti return-nya buat gue apa gitu. Nomor 1, harga dari Microsoft 365 kalau yang untuk family version, bukan untuk corporate ya, untuk family version itu besarnya adalah 1,2 juta rupiah per tahun untuk 6 account. Maksudnya 6 account itu apa? Ada 6 email yang didaftarkan ke dalam family version tersebut. Lalu berikutnya adalah dari masing-masing sebentar ya. Dari masing-masing akun
itu akan eligible untuk mendapatkan 5 device. Jadi saya dapat satu email, dari satu email tersebut akhirnya saya bisa menginstal di 5 komputer. Ya, nggak dihitung iPad, Galaxy Tab, handphone itu nggak dihitung karena untuk iPad, Galaxy Tab dan iPhone itu free, nggak ada license-nya, nggak bayar. Tapi kalau misalnya untuk notebook, PC dan segala macam itu bayar, ya, itu bayar. So kalau misalnya kita punya license itu, maka akan sangat-sangat memudahkan buat kita, gitu ya. Akan sangat-sangat memudahkan buat kita karena segala macam fitur yang dimiliki oleh Microsoft 365 gitu ya. Aduh, kok saya lupa? Sorry. Saya bukanya Microsoft License saja. Gitu ya. Itu sangat eligible untuk 5 device gitu. Jadi setiap kita dapatkan satu buah services baru atau fitur baru, maka kalau Microsoft 365 itu akan dapatkan yang paling baru juga. Gitu ya. Kalau misalnya berkenaan dengan yang korporasi berapa sih harganya? Korporasi paling murah harganya adalah 39.000 per bulan per orang. Ya. 39.000 per bulan per orang. Jadi sebenarnya kalau misalnya dihitung let's say 150 orang segala macam gitu ya dengan value yang diberikan itu sangat-sangat murah sebenarnya. Gitu. Sangat-sangat murah. Dan kita bisa munculkan aja atau kita bisa berikan saja value-nya dulu sekarang sebelum kita minta atau propose untuk beli gitu ya. Jadi Microsoft 365 itu ini ada yang F3, FE1, E3, E5 ini untuk yang korporasi. Gitu ya. Dapatnya apa aja dan segala macam ini ada semuanya di sini dengan harganya itu paling murah yang tadi saya bilang 39.000. Kalau misalnya 100 orang di dalam satu buah company, 39.000 kali 100 berarti 3,9 juta per bulan. Gitu. Awalnya akan lebih baik memang gradual dulu. Rasakan dulu. Gitu. Saya punya satu program di kantor, kalau misalnya belinya dari kita itu nanti akan ada satu buah program edukasi supaya Word, Excel, PowerPoint, Outlook-nya itu bisa dipakai secara efisien. Itu kalau misalnya belinya dari kita. Gitu. Itu maksudnya kita dapat training gratis. Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Itu 4 itu dapat training gratis supaya kerjanya kalau biasanya kita bikin surat dan segala macam pakai Word itu setengah jam, kalau misalnya di training sama kita mudah-mudahan kalau misalnya bisa lebih efisien gunakannya 5 menit kelar. Gitu loh maksudnya. Kalau misalnya teman-teman mau yang sekarang nih belum punya license-nya, lalu mau lebih murah, caranya gimana? Patungan. Cari 5 orang lainnya, patungan, karena di sini ada beberapa orang, barusan ada Teh Vivi. Ya, Teh Vivi itu juga belinya dari saya. Nah, Teh Vivi hanya bayar sebagian, bukan 1,2 juta, jadi kita patungan berenam. Ya, kita patungan berenam, jadi bayarnya lebih murah. Karena kalau misalnya 200.000 per tahun, berarti 1 bulan berapa? Nggak nyampe puluhan ribu. Dibandingkan kita beli kopi Starbucks yang harganya 60.000 gitu ya. 60.000 kalau dikali 12 itu udah 700 something. Lebih mahal Starbucks dibandingkan license Microsoft kalau beli patungan. Itu bisa juga kalau misalnya mau kayak gitu. Diakalin aja. Yang penting nomor 1 kalau buat saya sama Bang Andi, ketika kita menggunakan aplikasi yang license, mudah-mudahan pekerjaan kita itu akan jauh lebih berkah dan karya-karya kita juga akan jauh lebih berkah. Itu value yang selalu saya gembar-gemborkan di setiap alumni yang melukis Datavis, MSDH dan segala macam. Oke? Oke, terima kasih Bang. Ya. Oke,
Boleh dong tepuk tangan sekali lagi dong untuk Mas Dwi ya. Semuanya terima kasih untuk teman-teman malam hari ini ya. Bajakan-bajakan pokoknya ya, no bajakan-bajakan. No bajakan-bajakan. No bajak ya makanya. No Cukup bajakan. bajak laut aja Bang ya. Iya. Yang ada ya. Kalau bajak aplikasi jangan sampai ya. Jangan. Jangan Hidup sampai. dosanya udah banyak, jangan ditambah dengan yang perintilan-perintilan. Dosanya udah banyak. Jangan ditambah sama yang perintilan-perintilan gitulah ya. Siap ya. Oke teman-teman ya, pengen datanya lebih ada powernya, ya lebih kuat seperti Power Ranger ya. Malam hari ini saya akan share vouchernya. Jadi teman-teman silakan yang ada di sini ya di screenshot vouchernya ya sebelum nanti mendaftar ya ke adminnya. Saya akan share dulu. Jadi monggo silakan teman-teman di screenshot ya. Karena ini adalah tunggu dia nge-lag. Oke, kelihatan? Sorry, dia nge-lag ya, sinyalnya agak bagus soalnya ya. Silakan di screenshot oleh teman-teman, karena ini adalah voucher untuk teman-teman bisa mengikuti kelasnya. Nah, kelas ini ya akan dibuka di tanggal 28-29. Itu untuk Power BI ya, Power Query, sama Power Pivot. Ya, jadi 28-29. Terus, Mas, saya belum jago banget Excel-nya. Tenang ya, jadi nanti untuk teman-teman yang mendaftar ya, akan mendapatkan kelas gratis fundamental. Nah, di tanggal 21-nya ya. Untuk yang hadir malam hari ini akan mendapatkan harga spesial ya. Harga spesial, terus slotnya juga terbatas. Slotnya hanya dibuka 25 slot. Jadi untuk 25 orang malam hari ini buru-buru screenshot ya sebelum nanti di-share ke nomor mana yang akan bisa teman-teman hubungi ya. 25 pendaftar pertama hari ini yang akan ditutup jam 23.59. Nah, jadi jam 12 kurang 1 menit akan kita tutup. 3 orang pertama, teman-teman bisa mendaftarkan dengan harga 374.500. Oh, 3 orang pertama. 5 orang berikutnya 486.850. Karena datanya pakai rumus jadi ada 50-50-nya ya. 10 orang berikutnya 561.750 rupiah. Kasih koma. Kasih koma ya, koma 00. Nah, 7 orang CO kakak CO. 7 orang berikutnya 674.100 rupiah. Mas, ini tuh tanggal tua. Jangan mikir tanggal tua. Screenshot aja dulu. Terus kirimkan ke nomor yang akan dikirimkan di bawah ini. Nah, coba chat di chatnya. Ada yang nomornya di bawah ya? Nomor Yo di CO. Nah, Udah wapri mas, udah wapri. Di CO kakak. Yang udah daftar, jangan takut belum ada uangnya. Bisa nanti dibayar tanggal 16 Biar Mei nggak terakhir. ketikung, biar nggak ketikung langsung japri WA ya kakak. Udah muncul nomornya. Kan, nomor WA udah pada Dapat kenal. belum di screenshot, ada yang belum screenshot? Ya, karena ini nanti silakan nanti di-share ya. Pas mau WhatsApp Miminnya, Min, mau daftar nih, udah ngikut malam tadi kelasnya ya, ikut webinarnya. Jadi tinggal daftar, jangan takut. Ingat tadi tanggal 16 Mei, yang penting daftar dulu sebelum jam 12 malam ya, jangan sampai keduluan Mas Fajri ya. Oke, nomornya mana di bawah kan? ya. Nomornya di bawah. Gimana, Mas? Nomornya Kang Chandra lah udah pada tahu lah ya. Oke, udah pada tahu. Ini kita Di boleh chat, kita ini lagi. di chat dulu di Zoom. Di chat kita chat, boleh di chat. Terus di chat room mungkin juga bisa. Oke, kita chat dulu. Udah di chat, Mas Gulfur? Oke, nomornya sambil di chat sambil saya bacain aja ya. Kayaknya udah di chat tapi ketutup. 0812 24 078322. Namanya Clickman. Nah, Ya, acara di ini tadi akan 08122407322. Nah, itu nomornya tuh. Siapa? Boleh tebak ya. Yang tebak ini akan dapat hadiah ya. Uang tunai berapa kan? Rp2.000 ya. Cash ambil ke rumah. Oke, teman-teman gimana? Udah siap ya? Monggo langsung aja WhatsApp karena kita akan tutup sampai jam 23.59. Oke, teman-teman ya, pengen datanya lebih powerful ya. Pengen ngolah datanya lebih ada powernya ya, sekuat Power Ranger. Nah, langsung aja daftar. Nomornya belum ada. Don daftar, langsung don daftar ya. Kita ketik aja. Gimana rezekinya nggak apa-apa. Pas udah ada baru dibayar nggak apa-apa itu. Yes, siap. Ada Rezekinya belum ada nggak apa-apa. Karena 16 Mei terakhir, Pak. 16 Mei. Jadi ditunggu hanya 25 slot, 25-nya dapat harga spesial yang ujungnya tadi ada koma-komanya semua ya. Ada 50. Sesuai. Udah japri langsung ya, tolong ya. Oke, baik teman-teman, karena kita tadi udah memulai dengan yang baik ya, walaupun waktu kita singkat, kita mulai dengan yang baik. Mudah-mudahan
kita mulai dengan yang baik, maka kita harus akhiri dengan yang baik juga. Kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa, ya. Mari kita berdoa, ya teman-teman, untuk menutupi acara pada malam hari ini. Kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih teman-teman yang pengen datanya lebih ada powernya, ya, yang pengen bertemu dengan Titi Puspa, ya, pengen bertemu dengan Michael Jackson di datanya, ya, silakan langsung daftar, ya. Oke, mudah-mudahan waktu singkat ini teman-teman bisa mendapatkan insight-nya. Akhir kata, saya Nanda, Mas Gopur, ada Bang Andi juga, ada Mas Dwi, dan juga ada Miminya Klikman. Kami pamit undur, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.